Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fitri. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Oke, yang pertama itu ada peranti keras. Bagian peranti keras yang pertama itu adalah prosesor. Prosesor atau juga disebut Central Processing Unit adalah tempat pemrosesan data dilakukan. Nah, kecepatan prosesor ini pada awalnya dinyatakan dalam megahertz. Selanjutnya ada memori. Nah, memori itu disebut juga ruang penyimpanan primer atau random access memory. Random access memory ini mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Memori adalah barang yang rentan karena isinya akan hilang ketika daya komputer dimatikan. Karakteristik ini mencerminkan bahwa fakta nilai bit akan dapat diubah secepat yang bisa dilakukan oleh siklus prosesor. Selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dapat berbentuk tetap atau bisa dilepas atau removable. Yang pertama itu fixed storage atau ruang penyimpanan tetap adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam sebuah komputer. Yang kedua itu ada removable storage atau ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Biasanya itu berbentuk sebuah flash disk, CD atau disk, dan sebagainya. Selanjutnya ada alat-alat input atau input devices. Komputer tidak akan banyak berguna tanpa alat-alat input dan output. Operasi bisnis membutuhkan sejumlah besar alat-alat input dan output dan dikembangkan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data yang diterima manusia mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada keyboard, menekan mouse, atau menyentuh monitor. Nah, terdapat dua kendala bagi data yang diterima dari manusia. Yang pertama itu lambat, yang kedua itu biasanya tidak dapat mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi seperti data yang diterima dari mesin. Selanjutnya ada alat-alat output atau output devices. Dua alat output yang paling dikenal itu ada layar komputer atau biasa disebut dengan monitor dan juga ada printer. Meskipun konsep kantor tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, hasil output cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Selanjutnya ada multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagian besar pengguna komputer dewasa ini tidak mendapatkan akses atas sistem informasi berbasis komputer jika tidak tersedia multimedia. Beberapa orang pengguna masih kurang memiliki pengetahuan berfungsi pada tingkat pengetahuan yang rendah atau memiliki cacat fisik. Selanjutnya, alat-alat komputasi pribadi. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler seperti Samsung, Nokia, atau Ericsson telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Beberapa telepon seluler dapat menyimpan video-video pendek. Telepon seluler memiliki fitur-fitur lain yang membantu fungsi-fungsi bisnis. Daftar kontak disimpan dalam seluler bukan hanya nama dan nomor telepon, tetapi juga email, alamat, dan catatan lainnya. Telepon seluler cerdas atau smartphone. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas atau smartphone ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro, seperti Samsung Galaxy dan sebagainya. Selanjutnya jaringan rumah. Jaringan komputer rumah sama populernya dengan TV kabel dan perusahaan telepon memasarkan modem untuk koneksi internet. Perusahaan telepon menjual modem DSL atau Digital Subscriber Line yang mampu membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah. Selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. 3 aspek keamanan memiliki arti yang penting bagi komputer mikro, yaitu update sistem operasi, virus, and spyware. Keamanan bagi sumber-sumber daya sebuah organisasi seperti web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab dari para profesional sistem informasi. Terdapat 2 jenis pembaruan yang penting bagi pengguna individu, yaitu update untuk sistem operasi dan untuk peranti lunak aplikasi. Mengupdate sistem operasi penting artinya bagi keamanan dan efisiensi. Selanjutnya ada peranti lunak. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem atau sistem software atau yang disebut juga dengan peranti lunak sistem operasi menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu.
Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi. Para profesional sistem informasi membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai dengan pesanan. Peranti lunak aplikasi siap pakai atau pre-written application software atau dikenal juga dengan peranti lunak off-the-shelf diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Peranti lunak siap pakai memiliki dua keuntungan penting. Yang pertama itu telah langsung tersedia dan lebih murah daripada peranti lunak khusus. Oke, selanjutnya ada komunikasi. Pertama itu ada koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut bersuara statis atau suara berdengung. Sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang sangat dapat diandalkan. Selanjutnya ada saluran pribadi. Saluran pribadi adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka atau lalu lintas komunikasi. Istilah-istilah saluran sewaan dan saluran khusus juga dipergunakan. Saluran pribadi yang ditujukan untuk digunakan disediakan oleh penyedia layanan yang umum, yaitu perusahaan telepon. Selanjutnya adalah jaringan pribadi maya. Jaringan pribadi maya adalah jaringan di mana organisasi terhubung dengan jaringan organisasi lain secara pribadi, sehingga perlu mengadakan kontrak dengan penyedia layanan internet yang menggunakan peranti lunak tunneling. Peranti lunak tunneling sebenarnya hanya menciptakan seperangkat lokasi-lokasi perantara peralatan telepon yang akan menyelenggarakan transfer komunikasi data tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal. Jaringan area lokal atau LAN adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan komputer lainnya dalam satu area terbatas, misalnya satu ruangan, sekolah, atau gedung perkantoran. LAN dihubungkan dengan kabel khusus jaringan komputer, biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa nirkabel seperti sarot optik atau media-media lainnya. LAN biasanya menggabungkan komputer-komputer yang secara fisik berdekatan, seperti berada di satu ruangan atau gedung yang sama. Hanya komputer dan alat-alat lainnya dalam jumlah terbatas yang dapat terhubung ke dalam satu LAN. Selanjutnya adalah jaringan area metropolitan dan jaringan luas. Jaringan area metropolitan adalah suatu jaringan komputer yang memiliki batas jarak fisik sekitar 30 mil. Selanjutnya ada internet. Internet memberikan dampak besar pada komunikasi berbasis komputer daripada perkembangan yang lainnya, dan memunculkan aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Intranet adalah jaringan dalam organisasi yang membatasi aksesnya hanya kepada anggota-anggota organisasi yang menggunakan intranet, sedangkan extranet itu merupakan jaringan yang memiliki otorisasi hingga di luar batas perusahaan. Dan yang terakhir, ada konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan, ukuran tampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Voice over Internet Protocol adalah media komunikasi suara melalui internet seperti komunikasi digital. Setiap sinyal suara dapat digitalisasi dan dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Oke, sekian video untuk kali ini. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.